Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Yulian Story ya, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Sabtu tanggal 3 Agustus tahun 2024. Untuk kali ini saya menghadirkan kisah terbaru ya teman-teman. Dan untuk kisah kali ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Karina atau biasa dipanggil Ririn. Dia ini sudah berkeluarga dan mempunyai putra semata wayang saja. Memang sejak dari kecil Ririn ini dibesarkan dari keluarga yang cukup memahami agama. Walaupun dulu kehidupan masa kecilnya tergolong serba pas-pasan, namun kedua orang tuanya selalu membekali Ririn dengan nilai agama. Itulah alasannya Ririn sudah dibiasakan memakai hijab sejak kecil. Walaupun memakai hijab dan taat beragama tidak menjadikannya wanita yang kaku dan kuper. Di usianya yang sudah kepala tiga, Ririn tidak mau kalah dengan anak remaja zaman sekarang. Ririn memang cukup mengikuti tren fashion dan senang berpenampilan menarik. Sebagai istri, dia sangat menyayangi dan menghormati suaminya. Tidak ada di benaknya sama sekali niat untuk mengkhianatinya. Namun semenjak kejadian di Bali beberapa minggu yang lalu, semua itu seakan-akan runtuh. Kejadian itu telah memberikan tanda luka di hati Ririn dan rasa bersalah yang menyesakkan dadanya. Seakan-akan terus menghampiri apabila Ririn melihat wajah suaminya yang selalu mendampinginya hingga saat ini. Mungkin dengan memberi perhatian lebih kepada suaminya akan mengobati rasa bersalahnya. Itulah alasan hari itu Ririn pulang kerja lebih awal, serta tidak lupa membeli beberapa kilo ayam dan bumbu dapur. Karena hari itu Ririn ingin memasak opor ayam kesukaan suaminya. Namun tinggal beberapa rumah lagi dia akan sampai rumah. Membayangkan wajah suaminya ketika pulang dengan lapar nanti membuatnya tanpa sadar menghayal dan tidak fokus menyetir. Dan tiba-tiba Ririn tersadar kalau di depan mobilnya saat itu sedang berjalan seorang kakek-kakek dengan pikulan yang berada di hadapan mobilnya. Jantungnya pun berdebar cepat. Untung saja Ririn berhasil menghentikan mobilnya sebelum menabrak kakek tersebut.
Dengan cepat, Ririn pun turun dari mobil dan menghampiri kakek tersebut.
Ririn pun memutuskan untuk mengajak kakek itu ke rumahnya, kemudian memberikan air dingin. Mereka pun mulai berbincang-bincang sambil sesekali memijat kakinya yang kurus. Kakek itu pun mulai bercerita tentang keluh kesah menjadi tukang sol di zaman sekarang. Membuat Ririn pun tersadar kalau memang jasa tukang sol sudah jarang sekali dibutuhkan. Banyaknya sepatu berharga miring membuat peran tukang sol seakan dipinggirkan tertelan zaman. Cukup lama mereka berbincang-bincang. Ternyata kakek tersebut cukup ramah dan terus bercerita mengenai pengalaman hidupnya mengadu nasib di ibu kota. Membuat Ririn semakin mengiba. Bukan karena kemalangan nasib kakek tersebut, tapi perjuangannya untuk bertahan hiduplah yang membuat Ririn mulai kagum padanya. Namun tiba-tiba hujan turun dengan derasnya, membuat mereka terpaksa bangkit agar tidak kena tampiasan air hujan. Kakek pun sebenarnya ingin pulang karena hujan, tapi karena Ririn tidak tega membiarkannya hujan-hujanan, akhirnya mengusulkan untuk mengantar kakek tersebut naik mobilnya. Ririn pun membantu kakek tersebut menaruh barang-barangnya ke kursi belakang, dan mereka pun meluncur menembus hujan yang semakin deras. Di jalan, kakek tersebut kembali bercerita tentang anaknya yang bekerja sebagai petani di kampung. Ririn pun hanya bisa mendengarkan dengan perasaan miris, apalagi matanya sedikit berkaca-kaca saat bercerita tentang almarhum istrinya yang meninggal karena tidak mampu berobat. Tak lama mereka pun sudah tiba di suatu perkampungan padat. Karena jalan yang sempit itu, mobil pun terpaksa diparkir di pinggir jalan dan mengantar kakek tersebut dengan payung yang selalu tersedia di mobil. Namun payung tersebut tidak terlalu besar, membuat mereka saling berdekatan karena Ririn bersikeras ingin memayungi kakek tersebut sampai ke rumahnya. Akhirnya mereka pun sampai di sepetak rumah kontrakan yang terlihat kumuh. Dengan sopan, kakek tersebut mempersilahkan Ririn untuk mampir. Karena penasaran dengan isi dalamnya, Ririn pun ikut masuk ke dalam. Dengan hati yang kembali miris, Ririn berdiri di tengah-tengah ruangan yang hampir kosong, karena hanya diisi dengan sebuah tempat tidur reot berkasur kapuk tanpa spray dan sebuah lemari kayu usang. Dan sepertinya listrik juga sedang mati, karena lampu enggan menyala saat kakek tersebut berusaha menekan stop kontak yang berada di dinding.
Ternyata selain bekerja keras, si kakek itu juga merupakan orang yang sangat menghargai kehormatan wanita. Akhirnya Ririn berniat untuk pulang karena merasa keberadaannya hanya mengganggu waktu istirahat si kakek. Namun tiba-tiba Ririn melihat air mulai merambat masuk dari celah pintu yang tertutup. Ririn pun panik karena air yang masuk semakin banyak. Kelip cahaya lilin seolah menambah suasana haru di ruangan kamar yang gelap kini tergenang air banjir. Ririn pun terpaku menatap wajah si kakek yang dihiasi pancaran cahaya lilin yang terus bergerak ditiup angin. Dan dengan wajah penuh kerutan dan tulang pipi yang menonjol karena kurus. Tatapan si kakek seolah menerawang jauh meratapi nasibnya di usianya yang sudah senja. Kemudian karena suasana yang sedang mendukung itu, akhirnya mereka berdua melakukan sesuatu yang tidak harusnya dilakukan. Dan setelah selesai, Ririn pun berbenah dan dia pun pulang dari tempat tinggal si kakek. Dan tidak lupa meninggalkan beberapa lembar uang untuk si kakek. Walau ia terus saja menolak uang pemberian Ririn, akhirnya si kakek mau menerima uang tersebut. Tanpa sadar, hari sudah menjelang malam. Ririn yang baru teringat dengan niat untuk memasakkan opor untuk suaminya, langsung bergegas mengendari mobilnya untuk pulang. Walau sedikit terbesit rasa penyesalan karena kembali mengkhianati suaminya, Ririn pun cukup senang bisa membantu si kakek tukang sol sepatu tersebut.
Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.